Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar yaitu penggunaan tipe data array. Nah, definisi dari array adalah tipe data yang dapat menampung sejumlah elemen dengan tipe yang sama. Jadi kata sejumlah ini itu adalah menandakan bahwa data yang disimpan itu bisa lebih dari satu. Atau boleh dikatakan banyak. Tapi syaratnya tipenya harus sama. Jadi kalau datanya bertipe bilangan bulat, INT, ya harus bilangan bulat semua. Ketika datanya bertipe karakter, harus karakter semua. Ketika datanya bertipe bilangan pecahan, harus bilangan pecahan semua. Nah, ini adalah definisi dari array. Jadi, kalau kita mempunyai data yang banyak, tipenya sama yang akan kita tampung dalam sebuah variabel, kita bisa memanfaatkan tipe data array. Kemudian, pengaksesan elemen array itu dapat dilakukan dengan menyebutkan nama array dan indeks atau nomor elemennya. Jadi, dalam array nanti karena tipe data ini bisa menampung banyak data, jadi setiap data nanti akan diidentitaskan dengan nomor elemen. Nah, nomor elemen ini nanti akan diberikan otomatis. Pengaksesan data-data pada setiap tempat dalam array itu dengan menyebutkan nama array-nya diikuti nomor elemen. Nah, penomoran ini dilakukan otomatis mulai dari 0. Mulai dari 0, bukan 1 ya. Tolong perhatikan, ini array itu dimulai dari 0. Kemudian, dalam pemrograman, array dapat dibedakan menjadi array berdimensi 1 dan array multidimensi atau berdimensi banyak. Nah, nanti yang kita pelajari itu sampai dimensi 2. Nah, sekarang kita masuk ke array dimensi 1. Apa yang dikatakan array dimensi 1? Itu adalah array yang memiliki satu tipe indeks atau satu nomor elemen. Jadi di sini diidentitaskan dengan nomor elemen. Kalau nomor elemennya cuma 1, itu berarti array berdimensi 1. Nah, bentuk deklarasi dari array yaitu tipe data, nama variabel array, kemudian jumlah elemen array. Nah, untuk mendefinisikan sebuah variabel bertipe array, ini kita berikan contoh. Misalkan int nilai 5. Ini adalah tipe datanya. Ini adalah nama variabel array. Ini adalah banyaknya elemen. Nah, kalau kita mempunyai sebuah variabel bertipe array seperti ini, itu dapat diartikan bahwa sebuah variabel array yang bernama nilai, ini nama variabelnya, yang mempunyai 5 buah elemen. Nih. Jadi cara mudah bahwa nilai ini dapat menampung 5 elemen atau 5 data. Ini kalau kita mempunyai definisi semacam ini. Nah, bagaimana penggambaran elemen array? Jadi,
ketika kita mendefinisikan sebuah variabel bertipe array, di dalam memori seolah-olah akan terbentuk sebuah tempat. Tempat ini bernama nilai yang terdiri dari 5 elemen atau 5 bagian. Nah, ini elemen array-nya. Nah, masing-masing bagian itu diidentitaskan atau dispesifikasikan dengan nomor elemen. Nah, nomor elemen itu dimulai dari 0. Jadi kalau kita mendefinisikan nilai 5, nomor elemennya adalah n-1 terbesarnya. Jadi nomor elemennya 4. Kenapa 4? Karena nomor elemen dimulai dari 0. Jadi 5 ini menunjukkan banyaknya elemen. Sedangkan 0 sampai 4 ini adalah nomor elemen. Nah, inilah penggambaran array dimensi 1. Jadi di sini hanya punya 1 nomor elemen. Ini contoh operasi pada array. Ini langsung contohnya adalah langsung dengan programming. Jadi misalkan kita ada sebuah statement nilai 0 sama dengan 10. Ini artinya kita akan memasukkan data 10 atau angka 10 itu pada array nilai ini pada nomor elemen 0. Jadi nilai 0 sama dengan 10 ini pada nomor elemen 0 kita kasih angka 10 atau kita masukkan nilai 10. Nah, ini adalah bentuk statement atau baris program nilai 0 sama dengan 10. Nah, ini penggambarannya. Dalam elemen array, nomor elemen 0 pada array nilai ini sudah berisi 10. Nah, mudah kan? Contoh lain, nilai 3 sama dengan nilai 0. Jadi, nilai pada nomor elemen 3 itu sama dengan nilai pada nomor elemen 0. Tadi nomor elemen 0 berisi 10. Jadi ini memasukkan data pada array nilai nomor elemen 3 dengan data yang ada pada array nilai nomor elemen 0. Jadi nomor elemen 3 nanti sama dengan nomor elemen 0. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi tadi 0 sudah berisi 10. Sekarang ada statement nilai 3. Sini 3 sama dengan nilai 0. Nilai 0 bernilai 10. Sehingga nilai 3 juga 10. Kemudian bagaimana menampilkan data yang ditampung dalam array? Nah, sama seperti menampilkan biasa, itu dengan sayout. Sayout nama variabel. Cuma perbedaannya ini diikuti nomor elemennya. Jadi sayout nilai 0, ini kita akan menampilkan isi array pada nomor elemen 0. Jadi yang akan tampil di layar nanti adalah 10. Sayout nilai 3. Ini kita akan menampilkan di layar isi array nomor elemen 3. Sehingga nanti ini akan bernilai 10 atau ditampilkan di layar juga 10. Nah, seperti ini cara menampilkan elemen pada array. Nah, langsung sekarang kita akan membuat contoh program yang menggunakan tipe data array. Misalkan ini saya sudah buat struktur minimalnya. Nah, kemudian saya akan menciptakan int nilai 5. Jadi ini di dalam program saya ciptakan sebuah variabel array bernama nilai yang mempunyai 5 elemen.
Kemudian memasukkan nilai atau masukkan data. Nah, ini saya buat dulu contoh langsung dari dalam program, sehingga ini harus satu persatu. Nilai 0 misalkan sama dengan 10. Ini biar cepat saya copy dulu aja. Nah, 5 garis, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Jadi ini sudah 5. Misalkan 20, 30, 40, 50. Nah, ini adalah untuk memasukkan nilai. Kemudian menampilkan nilai. Nah, untuk menampilkan dengan layout nilai 0, ini saya turunkan, saya copy saja. Ini 1, 2, 3, 4. Sudah selesai. Jadi layout nilai 0, layout nilai 1, layout nilai 2, layout nilai 3, layout nilai 4. Ini adalah untuk menampilkan nilai. Saya compile F11 atau dari sini Xcode, compile and run. Nah, Anda lihat di sini tampil 10, 20, 30, 40, 50. Ini adalah menampilkan isi dari masing-masing elemen array. Nah, silahkan Anda coba, Anda bisa pause videonya, kemudian mencoba programnya dengan menggunakan dev C++. Nah, saya akan lanjutkan untuk contoh program penggunaan array lainnya. Nah, dari contoh ini, data yang diinputkan itu dari dalam program. Sekarang bagaimana kalau data itu diinputkan dari keyboard? Nah, ini kalau mau diinputkan satu persatu seperti ini ya tinggal kita tambahkan cin. Cin nilai. Nah, seperti ini. Cin nilai 0, cin nilai 1, cin nilai 2. Ini saya copy saja. Nah, tentunya yang ini dihapus. Nah, sudah. Ini belum ada identitas ataupun string untuk memberikan keterangan. Nah, kalau mau ada keterangan, tinggal seperti ini. Layout, atau saya coba dulu. Ini saya compile and run. Ini misalkan 10, 23, 25, 30, 45. Nah, ini 5 data diinputkan, kemudian akan ditampilkan. Nah, ini penampilannya. Ini tampilan dari input. Yang atas itu inputnya, ini dari dalam variabel. Nah, ini dengan menggunakan cin, artinya inputnya dari keyboard. Nah, sekarang bagaimana kalau kasih keterangan? Tinggal layout, masukkan nilai 1. Nah, misalkan seperti ini. Saya akan kopikan untuk yang lainnya.
Ini saya ubah nilai 1 menjadi nilai 2, 3, 4, 5. Pak, kok ini tidak dari nilai 0? Nah, karena identitas kita bisa mulai dari 1. Tetapi dalam array itu penyimpanannya tetap pada nomor elemen 0. Jadi ini yang kita tampilkan di layar, ini yang disimpan di variabel. Kita coba untuk compile and run. Nah, masukkan nilai 1, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini yang dimasukkan dari keyboard, ini yang ditampilkan yang ada di variabel array. Nah, seperti ini, silahkan Anda pause videonya, kemudian bisa dicoba programnya. Saya akan lanjutkan untuk memasukkan nilai dengan menggunakan perulangan. Jadi kalau data kita cuma 5, itu kita bisa gunakan langsung. Tapi kalau data kita misalkan 10, data kita 20, atau misalkan 100, atau 500, nah tentunya kita tidak bisa menggunakan baris-baris perintah seperti ini. Nah, kita akan gunakan perulangan. Coba Anda perhatikan dulu, untuk melakukan perulangan, itu adalah dengan for INTI sama dengan 0. Ingat, dimulai dari 0, bukan 1. Kenapa 0? Karena nanti akan digunakan untuk menyatakan nomor elemen array. Dan nomor elemen array itu dimulai dari 0. I lebih kecil sama dengan 5. I plus plus. Nah, ini adalah untuk perulangannya. Ini akan saya hapus untuk yang ini. Nah, ketika sudah menggunakan perulangan, kita cukup menggunakan 2 baris, yaitu baris untuk menampilkan teks atau labelnya, yang kemudian baris untuk sein. Tapi Anda perhatikan, memasukkan nilai, ini kita bisa ubah. Masukkan nilai I. Nah, ini adalah bentuk untuk mengubah supaya nanti ini adalah berubah menjadi nilai 1, 2, 3. Nah, I ini dimulai dari 0, supaya tampilannya itu bisa 1, 2, 3, ini adalah I plus 1. Jangan lupa dikurung. Nah, sehingga ini nanti yang tampil adalah nilai 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sein ini nilai, bukan nilai 0, tapi nilai I. Jadi nanti yang akan I ini akan bernilai sesuai dengan perulangan for. Untuk menampilkan nanti akan kita bentuk for, tapi ini saya akan buat atau akan saya jalankan dulu. Execute, compile, and run. Nah, nilai 1, 10, nilai 2, 20, 30, 40, 50. Oh, ini ada kesalahan kok sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya cek dulu. Oh ya, ini ada sama dengan. Ini lebih kecil. Saya coba lagi ya. Nah, nilai 1, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, inilah dengan perulangan for kita bisa masukkan nilai 1 sampai 5. Ini adalah menampilkan. Nah, untuk menampilkan kita masih belum menggunakan for. Sekarang saya akan menggunakan for untuk menampilkan. For int I sama dengan 0,
I lebih kecil 5, I plus plus. Nah, ini saya hapus yang bagian bawah. Nah, ini kalau mau langsung, ini tinggal ganti I. Sekarang misalkan akan kita tampilkan ke kanan. Kalau tampilkan ke kanan itu tidak pakai NL tapi pakai ya, kasih spasi saja. Spasi kosong. Misalkan 2. Nah, ini bisa kita jalankan. Saya tekan F11. Nilainya 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini adalah nilai yang ditampilkan. Jadi yang perlu Anda perhatikan itu adalah ketika nilai-nilai ini diinputkan, ini akan tersimpan di variabel dan ini tidak hilang. Jadi nilai ini akan tersimpan terus di variabel. Sehingga ini bisa dilakukan pengolahan. Nilai akan hilang ketika keluar dari program. Jadi keluar seperti ini, nilai dari variabel itu akan hilang. Nah, ini adalah contoh penggunaan for untuk array. Silahkan di-pause videonya, kemudian dicoba programnya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh untuk memasukkan jumlah data yang bebas. Jumlah data yang bebas artinya bahwa kita bisa masukkan berapapun. Nah, ini akan saya perbesar untuk array-nya menjadi 50. Kemudian, saya juga punya misalkan jumlah. Jumlah nanti digunakan untuk menyatakan banyak data. Say out berapa banyak data. Say in JML. Nah, jumlahnya saya singkat. Nah, JML ini nanti akan menjadi penentu akhir perulangan. Ini kan tadi 5, ini jadi JML. Ini juga tadi 5, ini jadi JML. Nah, sudah selesai. Dengan bentuk seperti ini, data yang kita inputkan tergantung dari banyaknya data. Bisa 50, maksimal. Bisa 10, bisa 5, bisa 1. Nah, ini saya jalankan, compile and run. Banyak data, misalkan 3. 1, 2, 3. Nah, ini yang diinputkan. Saya coba lagi. Banyak data, misalkan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kemudian yang diinputkan sama. Nah, Anda perhatikan, ini data-data yang diinputkan. Tidak sulit toh untuk menggunakan array. Nah, sekarang kalau kita berbicara dengan banyak data, tentunya kalau 10, 100 tidak mungkin diinputkan. Kita harus menggunakan cara. Tapi silahkan videonya di-pause dulu, kemudian ini Anda coba programnya. Saya akan melanjutkan dengan tanpa input data. Tetapi kita gunakan angka random. Angka random untuk memasukkan data secara otomatis yang diacak. Nah, nanti kita akan gunakan fungsi srun dan run. Nah, untuk random itu ada di header stdelete. Include stdelete. Kemudian saya juga akan menggunakan include
time.h. Nanti ini untuk pengacakan. Nah, untuk membangkitkan pengacakan itu dengan srun. Ini dengan time 0. Ini untuk pengacakan. Jadi maksudnya setiap kita merandom, angka yang keluar itu berubah, acak. Nah, bagaimana untuk membangkitkan random? Jadi ini. Untuk memasukkan random kita gunakan srun. Di sini yang tadi cin ini kita masukkan dengan run. Kalau run seperti ini angkanya bebas. Berapapun tergantung dari perandoman. Tapi kita bisa membatasi, misalkan kita akan merandom 10. Jadi caranya dengan seperti ini. Jadi ini yang di random kalau seperti ini itu adalah 0 sampai 10. 0 sampai 10. Maaf, 0 sampai 9. 0 sampai 9. Jadi 10-nya tidak ikut. Jadi ini 10 angka 0 sampai 9. Kita coba, kita running, sehingga nanti ini akan langsung muncul. Ini saya kasih keterangan, say out. Hasil input. Kita running, compile and run, include salah tulis ya, include F11, misalkan 10. Nah, ini adalah 3, 4, 4, 1 dan seterusnya. Ini adalah random 0 sampai 9. Saya coba lagi, mau random berapa? 100. Nah, maaf, ini tadi yang di sini jumlah. Ini cuma sampai 50, banyak data. Saya coba lagi, F11. 30. Nah, ini 30. Yang kita random, kita coba 40. Ini 40 data. Kita coba 50. Karena kita arraynya cuma sampai 50. Ini. Nah, ini adalah penggunaan array dalam variabel yang kita gunakan. Silahkan dicoba contohnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, untuk melanjutkan ini saya akan membuat program secara terpisah, yaitu program untuk menghitung total, rata-rata, maksimum, minimum dengan memanfaatkan tipe array. Nah, silahkan Anda kunjungi untuk video pembuatan program untuk mencari maksimum, minimum, dan rata-rata yang memanfaatkan array. Nah, untuk materi array dimensi 1 cukup, kemudian kita akan banyak berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.